Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, perkenalkan, nama saya Salman dari program studi Teknik Mekatronika Departemen Teknik Mekanika Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. NRP saya 31101811046. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas proyek praktikum microcontroller dan interface yang diampu oleh Bapak dosen Eko Henry Binugroho SST M.Eng. Di sini dari proyek microcontroller ini saya merancang sebuah alat jemur otomatis, di mana gambarannya seperti misalnya ketika ada hujan, nanti dia langsung, bukan hujan saja, tapi saat mendung dia langsung mengulur, motornya akan bergerak untuk menarik jemuran tersebut agar tidak terkena hujan. Sederhana sekali, bukan? Di sini proyek ini menggunakan software Proteus, jadi tidak ada bentuk realnya. Seperti yang kita ketahui, latar belakangnya yaitu karena banyak, misal contohnya ya, misal kita suka lupa atau suka tiba-tiba tidak sadar kalau hujan, misal kita lagi sibuk di kamar atau apa, tiba-tiba hujan. Dengan begini kan kita repot untuk, misal sudah hujan nggak ada yang ngabarin, baju kita basah semua, terus kita repot lari-lari ke belakang, tiba-tiba terus udah hujan, baju kita udah sempat basah, belum diselamatin udah sempat basah. Ya seperti itulah. Tujuannya di sini udah pasti ya, menciptakan karya cipta, memenuhi tugas proyek praktikum, dan memudahkan dan penjemuran. Ya sederhana sekali. Latar belakangnya juga sederhana sekali. Nah, langsung saja kita ke desainnya. Untuk desainnya sendiri di sini menggunakan microcontroller Arduino Nano dengan prosesornya Atmega A328P, bawaan dari Arduino ini. Nah, di sini saya menggunakan beberapa sensor. Pertama, saya menggunakan sensor cahaya atau LDR, biasanya di LDR1. Nah, kalau di Proteus di sini LDR ada. Tinggal kita cari keywordnya. LDR di sini ada dua, ada yang Torx LDR, ada yang LDR biasa. Apa sih bedanya? Torx LDR di sini memakai sebuah lampu center. Kalau ini kayak mengukur kecerahan cahaya. Sama sih, sama-sama mengukur kecerahan cahaya, tapi kalau ini istilahnya lebih ke lampu. Jadi disenterin makin dekat begitulah. Nah, terus selain LDR di sini ada namanya sensor suhu dan kelembapan. Saya menggunakan sensor SHT21. SHT21 di sini sudah ada kok, di sini SHT21 sudah include di Proteus. Saya menggunakan Proteus 8.9. Nah, kira-kira terus saya menggunakan di sini namanya, selain dari dua sensor tersebut, saya menggunakan range sensor. Nah, range sensor sendiri ini saya mendownloadnya dari Google. Kalian bisa cari banyak di Google, dimana range sensor adalah sensor hujan, dimana sensor ini akan aktif ketika ada input air, berjatuhan atau hujan. Ini yang sederhananya saja. Nah, implementasinya karena di Proteus kan tidak bisa mengeluarkan air, jadi kita implementasinya di sini ada test pin. Test pin di sini diberikan sebuah logic, dimana ketika 0 itu tidak hujan, ketika 1 istilahnya turun hujan. Rancang bangunnya seperti ini kira-kira. LDR dihubungkan ke A3,
dan SHT21 untuk pin SDA nya ke A4, untuk pin SCL nya ke A5. Nah ini biasa ya, ref dikasih voltase, dikasih sumber, ini dikasih ground. Terus di sini saya menggunakan motor, dimana ini buat implementasi dari jemurannya itu sendiri. Nah ini saya menggunakan motor biasa saja, motor DC. Dan ini karena saya menggunakan motor biasa saja, di sini motornya saya tidak bisa mengontrolnya. Maksudnya tidak bisa kontrol kanan atau kontrol kirinya. Saya belum mengatur di situ. Sebenarnya bisa, tapi untuk program ini tidak. Oh ya, Arduino-nya ini juga saya mengambil dari internet. Kalian bisa cari sendiri, banyak sekali. Dan cara menginputkan ke library Proteus juga banyak juga di Google. Nah, di sini saya juga menggunakan sounder atau speaker. Ini juga udah include di Proteus. Sounder kan ada buzzer. Buzzer kan hanya bunyi tit tit. Saya menggunakan sounder. Ini speaker yang biasa. Terserah kalian mau pakai yang mana, tapi saya menggunakan sounder ini. Untuk ini motor. Saya udah dijelaskan tadi. Nah ini saya memakai kompim. Ini istilahnya untuk koneksi antar port di luar dari Proteus itu sendiri, dimana nanti kita pakai emulator untuk koneksi serialnya. Nah di sini motor dihubungkan ke D10 maaf, D8 dihubungkan ke soldernya ini. Lihat di sini D8, ini D8, D7 ke D7 di sini pada VCC. Jadi VCC-nya tidak langsung kita inputkan VCC, tapi kita kasih D7 ini buat mengontrol aktifnya. Bisa sih kalian langsung pakai VCC, terserah. D4 ke out, jadi outnya respon dari line sensor dihubungkan ke D4. Untuk programnya sederhana saja sebenarnya. Untuk programnya seperti ini kira-kira. Maaf. Programnya pertama kita inputkan dulu library-nya. Nah, di sini library pitch ini untuk input dari suara. Suaranya jadi ada bunyi gitu istilahnya, dengan menggunakan nada gitulah. Ada, jadi ini library nada, banyak juga di Google. Ini library dari, saya menggunakan IDE Visual Studio Code. Ini library-nya tinggal kalian angkut, tinggal ada di add-on pada library Visual Studio Code, atau di Google juga ada. Nah, include ini, terus kita define nih konstanta yang tetap. Nah, ini pin-pinnya. Dan sensor pin tadi kan kita D4, masukkan ke D4. Sensor power D7. Tadi PCC nya si sensor hujan. Terus kita ini bikin variabel ini. Terus di setup, di sini ada speaker sebagai output, sudah jelas. Sensor output, motor output, sensor. Terus kita baca sensor power, inisialisasinya mati, maksudnya jadi sensor hujannya mati awalnya, seperti itu. Ini ada rate sensor, ini fungsi rate sensor biasa saja untuk ketika dapat input akan nyala, dan langsung ada delay, habis itu pembacaan dari logic tadi yang akan di-outputkan ke Arduino nya. Nah ini dia nih. Ini fungsi song untuk nada. Terus di sini ada loop, white loop. Nah di dalam loopnya ini kita inisialisasi, bukan inisialisasi, prosesnya dari C, di mana membaca data analog dari A3 dari sensor cahayanya itu rainfall. Ini kita bikin variabel ketika hujan turun. Nah seperti itulah. Ini ya, seperti itu. Nah ini dia nih prosesnya nih. Saat
LDRC atau saat sensor cahaya membaca kecerahan cahayanya di bawah 350, jika kan, terus dijikain lagi, diitkan lagi, jika kelembapannya kurang suhunya kurang dari 28 dan kelembapannya lebih dari 94, maka mendung kan istilahnya gelap. Mendung itu gelap dan identiknya dengan gelap dan suhunya dingin, atau suhunya menurun, kelembapannya naik. Kan kalau mau hujan kelembapannya pasti naik. Nah, terus saat terpenuhi ini akan di output akan mengeluarkan kata mendung, peringatan, dan motornya langsung bergerak seperti itu. Jika hujan turun, dan juga ada selain ini kan mendung, saat hujannya udah turun nih, saat hujannya udah turun, ada peringatan hujan jemuran, digital light, motor bergerak, terus ada peringatan suaranya dari fungsi song tadi. Dan jika enggak, ya udah motor biasa-biasa aja, ya istilahnya nggak turun hujan, ya seperti itulah. Jadi istilahnya gelap tapi nggak, suhunya nggak turun, kelembapannya nggak naik. Kalau suhu sensor cahayanya di atas 350 ya cerah, istilahnya gitu. Tapi kan ada kondisi di mana kondisi cerah tapi hujan. Saya belum membuatnya seperti itu. Nah, ini untuk coding dari Visual Studio C#. Nah, untuk interfacingnya, oke, langsung saja ya. Kita buka ininya, kita running. Ini sudah saya inputkan program di Arduino nya. Nah, jadi seperti ini kan, suhunya itu 22, udah di bawah, ininya 99, udah di atas, udah terpenuhi dong. Ordernya di bawah 350 udah terpenuhi. Nah, makanya jadi outputnya motornya bergerak tapi tidak berbunyi. Karena apa? Tidak hujan, cuma mendung doang. Terus kita pindah ke sini dulu sebelum itu ya. Nah, di C#-nya di Visual Studio saya hanya membuat sederhana sekali. Ini combo box, ini text box, dan ini buton-buton. Untuk programnya juga bisa diambil dari itu. Oke, langsung kita start aja ya. Di sini memakai emulator COM0COM untuk komunikasi serialnya. Jadi istilahnya ada hubungan serial antara komputer dengan Proteus. Dealer aplikasi Proteus dengan ya itulah. Nah, langsung kita running aja. Oke, sabar, maaf laptop saya agak lemot, laptop kentang. Nah, kita hubungkan di sini COM4. Ya, saya lupa. Sini saya menggunakan COM4, hubungan antara COM4 dengan COM3. COM3 di mana pada COM-PIM-nya ini COM3, berarti di sini COM4. Nah, connect. Nah, jadi nih, ketika LDR dibaca di bawah 350, oke, terpenuhi tadi kan kondisinya di sini. Oke, terpenuhi di sini kondisinya. Terus dibaca lagi nih, suhunya di bawah 28 dan kelembapannya di atas 94. Terpenuhi, maka akan muncul mendung dan motor menyala. Motor menyala tapi tidak ada suara. Kita lihat di sini tuh, ada mendung, ada ini dikasih tahu suhunya, kelembapannya. Terus di sini mendung.
terpenuhi, bukan? Oke, siap. Lanjut nih, ketika kita coba nih saat ini, misal kita kelembapannya tetap kelembapannya, nah di bawah 94 dan suhunya di atas 28. Nah, kita lihat hujan tidak kalau kita kasih ini. Nah, ini ada suara-suara, maaf speaker saya rada-rada jelek tapi aslinya tidak seperti ini suaranya. Nah, terus kita di sini tuh hujan jemuran. Gimana? Dikasih tahu, berarti sensor hujannya ini mendeteksi ada air hujan jatuh. Motornya juga akan bergerak seperti yang di program tadi. Kira-kira seperti itulah. Terus asal kita matikan ya. Terus kita naikkan ini. Maaf, tentang. Nah, kita naikkan nih. Dan ya intinya seperti itu aja sih. Ketika ininya terpenuhi,